Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hai semua anak kelas 3. Kali ini di pembelajaran PAI, Bu Vina akan membahas tentang tanggung jawab. Tanggung jawab artinya adalah menanggung perbuatan sendiri. Ada sebuah hadis dari riwayat Muslim telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami, Laits. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum, telah menceritakan kepada kami, Laits dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin, dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pertemuan kali ini adalah pembahasan di mana kita akan bertanggung jawab dengan setiap apapun peran kita. Nah, sekarang apa saja sih tanggung jawabmu? Tanggung jawab sebagai seorang hamba, kita harus menyembah Allah. Sebagai seorang anak, kita wajib berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang pelajar, kita wajib belajar dengan benar. Lalu, sebagai saudara, kita bertanggung jawab menyayangi dan membantu saudara. Ya, sekarang bagaimana sih cara menumbuhkan sikap tanggung jawab? Yang pertama adalah menjaga ucapan dan perbuatan. Kita harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Berpikirlah dahulu sebelum bertindak, dan lakukan sesuatu yang membuat manfaat. Jika kita pikirkan, seperti bermain game, terlalu sering bermain game bisa merusak memori otak kita. Banyak hal yang membuat kita lupa. Maka, jika bermain game itu tidak membawa manfaat, ayo coba kurangi, dan semoga setelah dikurangi, kita bisa meninggalkan bermain game di HP atau di tablet. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab adalah dengan melakukan sesuatu dengan baik. Allah hanya memberi pahala pada perbuatan yang baik. Semakin baik kamu melakukan sesuatu, akan semakin banyak pahala yang kamu terima. Saat kita belajar, lakukanlah dengan baik. Lakukanlah dengan optimal. Dan insya Allah hasilnya apabila kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan memberikan kebaikan di dalamnya. Yang ketiga, menjauhi sifat pemalas. Pemalas adalah perbuatan yang disukai setan. Sifat malas menjauhkan kita dari rezeki dan teman. Apabila orang tua malas dalam bekerja, itu bisa menghambat rezeki. Kalau anak-anak, sama juga. Jika seorang anak memiliki sifat pemalas, maka itu bisa menjauhkan dirinya dari rezeki. Rezeki berupa apa? Rezeki berupa ilmu, rezeki berupa badan yang sehat. Insya Allah, ketika kita berusaha untuk melakukan kebaikan, menjauhi sifat malas, maka Allah akan berikan rizkinya, berikan keberkahan kepadanya. Sifat malas bisa tumbuh, salah satunya itu karena terlalu banyak main game, terlalu banyak menonton TV, maka
sedapat mungkin kita berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang memang sia-sia. Berusahalah, karena ketika kita berusaha, Allah akan membukakan jalan keluarnya. Yang keempat, melakukan sesuatu dengan ikhlas. Saat amanah-amanah datang, tugas-tugas dari sekolah datang, lakukanlah sesuatu itu dengan ikhlas. Saat kita diminta pertolongan oleh seseorang, lakukan dengan ikhlas. Membantu orang tua dengan ikhlas, melakukan kebaikan-kebaikan yang lain pun dengan ikhlas. Semoga dengan kita mengingat bahwa apapun yang akan kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya, semoga kita bisa melakukan yang terbaik. Dalam surat Al-Isra, ayat ke-36, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati setiap orang kelak di akhirat akan diminta tanggung jawab. Anak-anakku, jangan sampai ketika kita sedang bermain bersama teman, karena ingin dilihat hebat, karena ingin terlihat pintar, pandai, ingin diakui oleh teman, membuat kita berbohong akan sesuatu hal. Janganlah kamu mengatakan bahwa aku melihat, sedangkan kamu tidak melihat. Aku mendengar, sedangkan kamu tidak mendengar. Aku mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Karena sesungguhnya Allah akan bertanya semua itu kepadamu. Nanti, saat kita dihadapkan pada pertemuan dengan Allah, jangan sampai kebohongan-kebohongan, dosa-dosa yang kita lakukan, berbohong, mengatakan ini, itu membuat kita tidak bisa masuk ke surganya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Semoga Allah karuniakan ilmu dan kepahaman, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak konten channel ini. Ingat terus like, subscribe, komen, dan share jika manfaat. Terima kasih.